Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya ingin membagikan sedikit wawasan ya. Mungkin ibu-ibu guru juga yang udah lama udah bisa ya, udah paham. Tapi bagi guru-guru yang masih baru mengajar, yang tamatan SMA, pengalamannya masih perlu belajar lagi ya. Ini misalnya untuk mengenalkan persamaan dan perbedaan. Kita bisa menggunakan peralatan apa saja yang ada di lingkungan anak. Tidak mesti harus dibeli, ataupun dengan menggunakan balok, menggunakan benda-benda lain seperti batu, seperti daun. Ini yang saya sampaikan nih karena saya di lingkungan yang banyak daun-daun. Saya akan memberikan wawasan tentang menggunakan daun untuk mengenalkan perbedaan dan persamaan ya. Sebentar ya, kita lihat dulu daun apa yang kita gunakan. Nah ini ada daun murbei ya, murbei. Pernah nggak ibu-ibu guru lihat daun murbei ini? Daunnya bisa dibuat teh dan bermanfaat untuk kesehatan. Juga bisa digunakan untuk pupuk ya, pupuk kompos. Buahnya enak, asem. Ini lagi udah dipangkas tapi kayaknya lagi malas ya, atau memang selama ini kurang diurus ya. Jadi nggak dapat nutrisi yang cukup, jadi buahnya nggak ada satu tuh warna merah nih, kerdil lagi. Ini biasa buahnya besar nih. Nah teman-teman, kita untuk mengenalkan persamaan dan perbedaan kepada anak bisa kita gunakan daun, misalnya seperti ini. Nah kita tanyakan sama anak, ini ada daun murbei yang warna lain ya, ini ada warna lain juga. Ini mejanya sedikit ya, sedikit, nggak karuan. Ini kita sampaikan kepada anak, ini daun apa? Daun murbei. Kalau anak-anak belum tahu, kasih tahu ini daun murbei. Nah ibu guru mau tanya, daun ini ciptaan siapa ya? Kalau anak-anak tidak tahu, ada yang jawab misalnya Nabi Muhammad, nanti dibetulkan oleh ibu guru, ini adalah ciptaan Allah. Nah kita nih siapa yang cipta? Terus langit tuh siapa yang cipta? Kasih nampak langit tuh, tunjukkan langit tuh, ada awan, ada matahari. Siapa yang cipta? Allah, Bu Guru, Allah. Jadi anak-anak mengenal bahwa semua benda-benda seperti ini Allah yang cipta. Terus kita tanya, ini ada ban mobil bekas, siapa yang cipta ya? Siapa yang buat ya? Yang kita bilang cipta, baiknya kita bilang buat. Itu ada pot bunga, tuh ada pot bunga. Kalau pot bunga itu siapa ya yang buat? Orang. Ada yang bilang orang, ada yang bilang pabrik. Allah memberikan ilmu kepada kita dapat membuat ban mobil. Ini mereka membuat pabrik, di pabrik membuat ban. Jadi ban mobil ini dibuat oleh manusia, sedangkan Allah menciptakan bahannya. Nah, kita harus kuatkan apa yang diciptakan Allah. Nah sekarang Bu Guru ingin mengetahui, sama enggak ya, ini warna apa daunnya? Warna hijau. Dia anak pasti pandai dah jawabnya. Ini warna apa? Warna kuning. Masih ada hijau-hijaunya, nggak ada yang kuning kali ya. Kok nggak ambil daun lain ya yang kuning? Tapi ini beda, udah memang jelas beda ya. Terus sama nggak daun ini dengan ini?
Tidak Bu Guru. Berarti apa ya? Beda Bu Guru. Pasti beda apanya ya? Kita tanya mana? Ini kan daun murbe juga. Ini daun murbe juga. Bedanya apa? Jadi yang mengetahui perbedaan itu bukan kita. Jangan jawab. Kita sudah bertanya, tapi kita jangan jawab. Biar anak-anak yang jawab sendiri. Oh ini yang bedanya Bu Guru. Warnanya. Oh iya, warnanya beda ya. Yang sama dari ini apa ya? Ini daun warna kuning, ini daun murbe warna hijau. Yang sama dari daun ini apa ya? Bu Guru lupa apa ya? Itu samanya daun murbe Bu Guru. Ini kan daun murbe juga nih, daun murbe juga. Oh iya, pintar. Siapa yang jawab tadi ya? Ya pintar, dia kasih dia tepuk tangan. Oh, ini pandai dia. Kalau memang anak-anak belum paham, jadi kita bisa juga menunjukkan bahwa daun yang sama dulu. Ini daun murbe, ini daun murbe. Sama nggak ya? Sama. Apanya yang sama? Sama-sama daun murbe, sama-sama daunnya warna hijau. Nah, kita kuatkan seperti itu. Nah, ini untuk mengenalkan persamaan dan perbedaan. Jangan lupa mengingatkan bahwa kita harus mengenalkan ciptaannya. Jadi kita harus tahu mengenalkan ciptaan Allah. Nah, ibu-ibu guru, setelah ini dilakukan, ini daun-daun yang tadi kita buat untuk menang konsep, ini langsung kita bisa gunakan untuk anak untuk mengerjakan kolase. Jadi biasanya ibu guru rajin motong sendiri, gunting sendiri daunnya, baru dikasih ke anak untuk nempel kolase. Sekarang jangan, berikan tugas kepada anak untuk dia menggunting sendiri atau merobek sendiri. Kalau merobek dia harus menggunakan 2 tangan. Kalau saya ini lagi 1 tangan, kebetulan lupa bawa tripod. Kita suruh merobek, misalnya merobek daun ini, lalu kita buat pola, lalu kita gambar pola, lalu kita suruh anak-anak menempel di dalam pola. Begitu juga dengan menggunting. Setelah anak-anak menggunting, dia juga menempel di pola. Nah, kalau kita misalnya tidak memberikan kepada anak menggunting, tapi di dalam kegiatan menggunting kita perlu jelaskan terlebih dahulu. Misalnya, anak-anak, ini apa? Gunting Bu Guru. Untuk apa gunting? Untuk menggunting daun, menggunting apa lagi? Menggunting kertas, menggunting apa lagi? Boleh nggak kita gunting baju teman? Boleh nggak gunting rambut teman? Boleh nggak gunting tangan teman? Jadi kita harus kasih tahu bahwa bahaya gunting itu tidak boleh diangkat sembarangan gini ke atas. Jadi harus kita ajarkan bahwa gunting itu ke bawah. Jadi kalau misalnya sudah selesai menggunakan, letakkan dulu, sediakan wadah, letakkan ke dalam wadah, ke dalam tempatnya di sini. Nanti kalau kita perlu kita ambil lagi. Jadi anak-anak tidak sembarangan main guntingnya diangkat-angkat. Ini banyak kali burung di situ. Jadi nggak sembarangan dia angkat-angkat dan kena kawan. Itu sangat berbahaya. Jadi kita harus mengenalkan untuk anak seperti itu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita gunakan dengan itu. Misalnya kita menggunakan daun-daun seperti ini. Daun ini kan daun-daun yang bisa yang terbuang ya di halaman atau di mana. Waktu kita ke sekolah kita bawa daun-daunnya. Ataupun kita bisa menggunakan seperti ini ya. Ada daun ini. Daun apa ini? Teman-teman tahu nggak daun apa ini? Ini daun pacar. Ini juga bisa untuk nempel, untuk apa. Lalu kita menggunakan daun asam.
daun asam Jawa nih seperti ini kayak ada daun asam. Nah, kita ambil daun asam berapa, nanti anak-anak akan taruh lem aja langsung dia serut, dia langsung menempel yang rapi seperti sisi ikan. Ini nggak perlu lagi kita gunting ya. Masih banyak juga, bisa pohon ini, bisa daun ini, bisa bunga. Kalau kita menggunakan bendera merah putih ya, ambil bunga bougainville yang udah jatuh. Boleh kalau kita sayang, misalnya kita menggunakan daun yang bunganya yang masih utuh, kita ambil. Nah, ini ada yang jatuh nih ya, ambil. Kita kasih ke anak untuk menempel ya. Kita suruh gunting-gunting atau merobek ya. Oke. Mungkin ini aja ya pemirsa ya. Kita padahi dulu nih, udah lama ya kita ngobrol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas nih, panas sekali hari ini.